Teman-teman, saat teduh kita pada edisi ke-13 ini membahas Kejadian pasal 5. Karena ayatnya panjang, 32 ayat, saat teduh ini dimulai dengan pembahasannya terlebih dahulu. Teman-teman dapat membaca natsnya setelah selesai renungan ini. Kejadian 5 menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan selalu benar dan setan adalah pembohong besar. Allah berfirman, "Pada hari kamu makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kamu pasti akan mati." Tetapi setan berkata, "Tidak, kamu tidak akan mati." Kejadian pasal 5 ini berisi riwayat garis keturunan Adam dan Hawa melalui Set. Dan semua diakhiri dengan kalimat pendek ini, "Lalu ia mati." Umur mereka memang panjang, tetapi penutup riwayatnya pasti, "Lalu ia mati." Inilah pesan yang ingin disampaikan pasal ini. Karena dosa, kita semua harus mati. Tetapi mereka yang berjalan dengan Tuhan memiliki harapan hidup yang kekal. Ketika Adam dan Hawa berdosa, seketika itu juga mereka mati secara rohani. Mereka terpisah dari Allah. Tetapi tidak hanya itu, kematian secara fisik juga dimulai. Di dunia ini harus kita akui bahwa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah hanyalah Adam dan Hawa. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak melahirkan keturunan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi gambar dan rupa Adam. Itulah yang dikatakan ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Set lahir dalam rupa Adam. Set mewakili sifat dosa yang diturunkan Adam, dan ia juga menurunkannya kepada keturunannya. Dosa Adam membawa kematian bagi semua orang. Gagasan yang diajarkan di zaman kita ini adalah bahwa kematian merupakan bagian alami kehidupan. Kita dilahirkan, kita menjalani hidup, dan kemudian kita mati. Kita semua mengikuti siklus ini. Manusia menerimanya sebagai sesuatu yang alamiah, tetapi sesungguhnya kematian adalah penghakiman Allah atas dosa manusia. Kematian sejatinya tidak alami. Kematian adalah pengingat bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita semasa kita di muka bumi ini. Namun, di tengah-tengah siklus yang tidak menggembirakan ini, ada sebuah pengecualian. Dalam ayat 24 dikatakan, "Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah." Surat Ibrani menjelaskan mengapa. Ibrani 11 ayat 5 berkata, "Karena iman Henokh terangkat, supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya." Kita bersyukur ada kisah Henokh yang entah mengapa riwayatnya ditulis sangat singkat. Tetapi riwayat Henokh adalah sebuah harapan bahwa mereka yang berjalan dengan Allah memiliki hidup yang kekal. Dari Kejadian pasal 5 ini kita bisa petik beberapa pelajaran. Yang pertama, kita harus berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan dimulai dengan iman. Iman untuk percaya kepada Tuhan, iman untuk percaya kepada janji-janji firman-Nya. Kehidupan ini menuntut kita untuk mempercayai sesuatu. Dengan itu, kita bisa menjalani hidup ini. Percaya kepada arsitektur, maka kita menyerahkan rumah kita untuk dibangun dan kita tinggali. Kita percaya kepada lembaga pendidikan, dengan itu kita mengirim anak-anak kita untuk dididik sebagai bekal bagi masa depan mereka. Kita percaya kepada mobil, bis,
kereta, pesawat, terbang sebagai alat transportasi. Dengan itu kita menempuh perjalanan dan menjadi jauh lebih cepat daripada dengan berjalan kaki. Mengapa tidak kita mempercayai Tuhan? Bukankah hidup ini sebuah perjalanan? Kita dilahirkan, kita menjalani hidup, lalu kita mati. Ketika kita mempercayai Tuhan, kita tempuh perjalanan hidup ini bersama Tuhan. Namun, awalnya adalah iman. Kedua, keluarga memiliki peranan yang sangat penting. Dalam ayat 3 dikatakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Anak adalah gambaran dari orang tuanya. Semua sifat, watak, tabiat, karakter, dan nilai-nilai moral orang tuanya, termasuk kehidupan rohaninya, akan turun kepada anaknya. Kain memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tidak lama kemudian, ia mewariskan keturunan yang jauh lebih jahat dan kejam daripada dirinya sendiri. Lamek berkata, jika Kain dibalaskan 7 kali lipat, Lamek 77 kali lipat. Lalu dimulailah garis keturunan yang tidak mengenal Tuhan, tetapi berbeda dengan Set. Set tidak meninggalkan Tuhan seperti Kain. Dari garis keturunan Set, orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan dari garis keturunan Set pula lah muncul orang-orang saleh seperti Henokh yang hidup bergaul dengan Allah dan juga Nuh. Nuh dalam Kesaksian pasal 6 disebutkan adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang tua memiliki tanggung jawab yang penting. Baik buruknya anak adalah cerminan dari orang tuanya. Yang ketiga, berjalan dengan Tuhan bisa jadi membuat kita berbeda dengan banyak orang. Dalam surat Yudas ayat 14 dan 15 terdapat kesaksian tentang Henokh. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Bayangkan, dengan kata-kata seperti itu, apakah kira-kira yang dihadapi Henokh? Henokh tidak ikut arus. Henokh ikut menyuarakan kenabian, memperingatkan dosa orang banyak. Di kemudian hari, pada zaman Nuh, nubuatan Henokh terjadi. Tuhan menjatuhkan hukuman melalui air bah. Yang keempat, berjalan dengan Tuhan bukan jalan yang singkat, mudah, dan cepat untuk sampai ke tujuan. Alkitab memang menuliskan riwayat Henokh amat singkat, tetapi ia hidup selama 365 tahun. Hidup dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Itu bukan perjalanan hidup yang mudah. Tetapi dengan umur 365 tahun pada zaman itu adalah umur terpendek manusia. Hidup berjalan bersama Tuhan tidak menjamin umur panjang, tetapi menjamin kita untuk hidup kekal di dalam surga. Sekarang waktunya kita untuk mengaplikasikan kebenaran ini. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting. Anak adalah cerminan dari sifat, watak, tabiat, dan karakter orang tuanya. Didiklah anak-anak dalam takut akan Tuhan. Ajar mereka untuk beriman kepada Tuhan. Beri mereka contoh, ajari mereka untuk berdoa, baca Alkitab, dan beribadah bersama. Wariskan iman, jangan hanya harta. Tanamkan nilai-nilai rohani,
jangan hanya motivasi untuk sukses dalam karir atau pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.